Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ahmad Taufik. Saya dari Porosaba Nusantara, bidang perencanaan dan pengawasan keuangan daerah. Sahabat sekalian, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk saling memahami apa itu APBD. Secara akronim, memang APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, sahabat-sahabat, saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk mengetahui tentang APBD. Di sini saya mengambil dua materi. Yang pertama terkait filosofis APBD dan perspektif APBD. Perlu sahabat ketahui apa itu filosofis APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Filosofis anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran secara etimologi, anggaran atau penganggaran dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memperkirakan kebutuhan belanja dengan resource sumber pendapatan yang ada. APBD sendiri menjadi instrumen strategis untuk pembangunan yang sustainable atau berkelanjutan secara inklusif. Nah, di sini APBD merupakan nilai-nilai yang sangat vital dalam pemerintah daerah. Di sini, sahabat, saya akan mengajak sahabat ke perspektif APBD. Sahabat, di sini saya mengutip menurut para ahli. Halim 2017 mengatakan bahwasanya APBD itu merupakan sebagai alat untuk menentukan besaran dan pendapatan dalam mengeluarkan belanja daerah. Sedangkan Badruddin mengatakan APBD merupakan suatu rancangan kerja pemerintah daerah dalam setiap tahun dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan daerah. Jadi, sahabat-sahabat, APBD merupakan pendanaan dalam setiap tahun dan diberikan peraturan daerah untuk menaungi APBD tersebut. Selanjutnya, sahabat, APBD menurut peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dalam peraturan daerah. Bertandem dengan Undang-Undang Regulasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi, sahabat-sahabat, anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut perspektif para ahli dan merujuk pada peraturan perundang-undangan ialah tidak terlepas dari regulasi, yakni naungan peraturan daerah. Jadi APBD di dalam itu termuat semua belanja dan pendapatan daerah, lalu dinaungi oleh peraturan daerah. Jadi sahabat, saya ingin masuk pada prinsip pengelolaan anggaran. Jadi dalam prinsip pengelolaan anggaran atau APBD itu ada 8. Yang pertama, komprehensif. Yang kedua, prediktabilitas. Yang ketiga, kontestabilitas. Yang keempat, transparan. Dan yang kelima, periodisasi. Dan yang keenam, accountable. Yang ketujuh, partisipatif dan otorisasi. Nah, sahabat-sahabat, saya ingin menjelaskan yang dari tadi. Yang pertama, komprehensif. Pertama, komprehensif, APBD harus meliputi semua kegiatan keuangan pemerintah daerah untuk menentukan pilihan kebijakan prioritas pembangunan daerah itu. Nah, yang kedua, prediktabilitas. Jadi, sahabat, prediktabilitas ini bagaimana APBD itu bisa memperkirakan alokasi kebutuhan keuangan untuk rencana kegiatan 1 tahun ke depan. Yang ketiga, kontestabilitas. Dalam APBD harus dapat dibahas dan dikaji ulang hingga dievaluasi dalam rangka melakukan optimalisasi dalam
prioritas pembangunan. Yang keempat, transparansi. Seluruh informasi harus dapat diakses oleh publik. Jadi sahabat-sahabat harus bisa mengakses APBD itu sendiri dalam nilai-nilai transparansi. Yang kelima, sahabat, periodisasi. Jadi APBD itu ada masa perencanaan, ada penerapan. APBD harus mencakup satu periode yang ditetapkan dalam 1 tahun. Jadi di periodisasi ini pertama ada perencanaan, ada penetapan, ada proses penganggaran, dan bahkan pertanggungjawaban. Nah, yang keenam, akuntabel atau accountability. Setiap penetapan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan hingga akhir tahun. Di situ akuntabel harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, APBD harus dirancang secara partisipatif. Jadi sahabat bisa terlibat langsung dalam setiap proses penyusunan, perencanaan, hingga pertanggungjawaban APBD. Jadi sahabat memiliki peran sangat penting di situ untuk melakukan kontrol anggaran, pendapatan, dan belanja daerah pada proses penyusunan. Nah, yang terakhir, otorisasi. APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan, untuk melaksanakan belanja pada setiap tahun yang bersangkutan. Jadi, otorisasi ini bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan pendapatan, resource, sumber-sumber, dan kemudian dibelanjakan pada belanja daerah pada setiap tahun yang bersangkutan. Jadi kesimpulan pada prinsip-prinsip pengelolaan APBD itu, sahabat-sahabat, APBD merupakan anggaran yang direncanakan dalam setiap tahun. Contohnya anggaran 2025. Berarti proses perencanaan dilakukan pada tahun 2024. Jadi gitu sahabat-sahabat. Jadi bukan kemudian APBD 2025 dilakukan proses penyusunan di 2025, namun di tahun sebelumnya di 2024. Nah, kita lanjut pada fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, sahabat-sahabat, fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah itu terdapat 4. Yang pertama adanya planning, yang kedua controlling, yang ketiga alokasi, yang keempat stabilisasi. Nah, kita masuk pada yang planning. Planning itu sahabat, APBD harus direncanakan berdasarkan pedoman yang dilakukan untuk tahun berikutnya. Jadi APBD direncanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ada pedoman di situ, sahabat-sahabat. Jadi tidak langsung serta-merta melakukan penyusunan, tapi melihat bagaimana kemudian APBD itu historis, pertanggungjawaban, baru bisa dilakukan kajian untuk melakukan planning di anggaran tahun berikutnya. Yang kedua, yang controlling. APBD harus dikontrol apakah anggaran ini, sahabat, bisa menyelenggarakan atau sesuai dengan kebutuhan kegiatan di setiap pemerintah daerah. Nah, yang ketiga, alokasi. APBD harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan tingkat efisiensi dan meningkatkan efektivitas perekonomian. Nah, sahabat, yang terakhir nih, yang keempat, stabilisasi. APBD menjadi alat untuk memelihara, menjaga, mengupayakan bagaimana keseimbangan itu terjaga antara fundamental keperekonomian daerah. Maka sahabat-sahabat, sini fungsi APBD sangat vital bagi pemerintah daerah. Karena APBD sendiri bukan untuk melakukan pembelanjaan, tapi bagaimana kita bisa memberikan pendanaan, sumber-sumber yang ada, pos-pos yang ada dimaksimalkan. Makanya ada stabilisasi di situ, sahabat-sahabat. Nah, sahabat-sahabat, kita masuk pada struktur APBD. Di dalam struktur APBD ada 3 instrumen penting yang perlu sahabat-sahabat
pahami bersama. Yang pertama ada pendapatan daerah, yang kedua belanja daerah, yang ketiga pembiayaan daerah. Nah, dari situ kita ambil satu. Yang pertama pada pendapatan daerah. Di pendapatan daerah, sahabat, itu ada 3 instrumen yang di dalamnya termuat pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oke, sahabat, kita geser pada belanja daerah. Di belanja daerah ada 4 instrumen penting. Yang pertama, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Jadi, yang terakhir kita geser ke pembiayaan daerah. Di pembiayaan daerah ada 2 instrumen penting. Yang pertama, penerimaan pembiayaan, dan yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Oke, teman-teman. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kita merujuk pada tadi proses pengelolaan, proses perencanaan pengelolaan daerah itu ada partisipatif. Jadi sahabat-sahabat, saya minta sahabat-sahabat untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan, karena sahabat menjadi bagian penting, ikon penting untuk melakukan pengawasan demi mengurangi tingkat pemborosan anggaran. Jadi sahabat-sahabat, ini pertemuan pertama, hari pertama ini, semoga sahabat-sahabat bisa mencerna dengan baik apa yang disampaikan oleh saya dan akan dilanjut pada materi berikutnya tentang perencanaan dan proses penganggaran. Nah, sahabat-sahabat, terkait 2 materi tadi, yang pertama filosofis anggaran dan perspektif anggaran itu atau APBD itu. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.